Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Winda Nur Andini, calon guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Kutai Timur. Pada video kali ini, saya ingin memaparkan hasil refleksi dan kesimpulan saya setelah mempelajari modul 1.1 terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya memberikan perlakuan atau cara mengajar yang sama kepada setiap murid. Saya pikir itu adalah sebuah bentuk keadilan dan pemerataan terhadap semua murid. Saya juga ingin dihormati oleh murid-murid saya. Saya ingin mereka diam dan mendengarkan saat saya sedang memberikan materi. Saat pembelajaran berlangsung, peran saya sangat mendominasi. Di dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya cenderung mengacu pada ketuntasan materi dan mengabaikan murid yang masih belum memahami materi yang diajarkan. Bagi saya, murid yang pandai akan unggul di setiap mata pelajaran. Begitupun sebaliknya, sehingga saya tidak berusaha mencari kelebihan atau bakat murid saya yang kurang pandai tersebut. Selain itu, saya juga meyakini bahwa memberikan hukuman kepada murid adalah cara yang efektif untuk mendisiplinkan murid-murid saya. Bahkan sesekali, saya masih memberikan hukuman fisik sebagai bentuk cara untuk memberi efek jera kepada murid saya yang melanggar peraturan. Setelah memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa banyak hal yang perlu saya benahi sebagai seorang pendidik. Hal yang berubah dari pemikiran saya antara lain, perubahan cara pandang saya bahwa setiap murid sejatinya memiliki keistimewaan dan guru memiliki peran untuk menuntun murid sesuai kodratnya masing-masing dengan sabar dan ikhlas. Selain itu, pemberian hukuman fisik pada murid sangat tidak sesuai dengan prinsip pendidikan yang menghamba pada anak. Cara yang lebih efektif dalam mengajarkan kedisiplinan adalah dengan pendekatan dan keteladanan. Saya juga menyadari bahwa pembelajaran seharusnya berpusat pada murid. Tugas seorang guru untuk mendesain pembelajaran yang menyenangkan dan mengakomodir gaya belajar murid yang beragam, sehingga setiap murid dapat mendapatkan kemerdekaan dalam belajar. Pembelajaran hendaknya juga tidak menitik beratkan pada aspek kognitif saja, namun lebih pada mengarahkan dan mengeksplorasi lebih jauh potensi yang ada pada diri murid agar dapat berkembang secara optimal. Setelah saya melakukan refleksi tentang bagaimana peran yang sudah saya lakukan sebagai seorang pendidik, kini saatnya berbenah dan melakukan banyak perubahan dalam pembelajaran sesuai dengan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara. Hal yang dapat segera saya terapkan di kelas setelah ini antara lain, membuat kesepakatan kelas bersama murid di setiap awal pembelajaran sebagai penerapan wujud merdeka belajar. Saya juga harus mencari tahu karakteristik dan keunikan setiap murid, melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna, serta memberi kebebasan pada murid menyelesaikan tugasnya sesuai potensi dan kemampuannya. Dan yang paling penting adalah membangun kedekatan dengan murid, memberikan kasih sayang yang tulus, mengayomi, serta menjadi contoh perilaku teladan yang baik bagi murid saya. Semoga dengan menerapkan hal-hal tersebut dapat membawa perubahan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan ke arah yang lebih baik. Demikian refleksi dan kesimpulan materi modul 1.1 yang saya sampaikan kali ini. Semoga kita sebagai bagian dalam tim pembelajar mampu konsisten dalam menerapkan pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara agar tercipta harmonisasi pembelajaran yang merdeka. Salam Guru Penggerak. Guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.